Dan saya punya kegelisahan tersendiri bagaimana supaya tidak hanya riset-riset kita itu produktif begitu ya dalam arti secara volume, kuantitas baik, tapi juga kualitas. Mahasiswa yang saya ajar begitu ya, yang saya ampu di perkuliahan di Bina Nusantara gitu ya, betul-betul mengamalkan yang namanya fostering and empowering itu. Mari cerita di sini. Ya, selalu ada cerita di Cerita Binisian. Kali ini menarik karena saya datangkan narasumber yang luar biasa juga, karena pinginnya setiap narasumber punya cerita-cerita yang menjadi inspirasi buat kita juga dan juga bisa memberikan nilai tambah kepada kita semua. Hari ini saya bawa nggak hanya berjiwa muda, tapi orang muda yang prestasinya luar biasa. Bahkan beliau adalah profesor termuda. Nah, ini saya hadirkan Prof. Jun. Saya selalu manggilnya. Apa kabar Prof. Jun? Baik, terima kasih Pak Haris sudah mengundang. Ya. Prof. Jun, thank you sudah hadir di Cerita Binisian kali ini. Sama-sama. Di sela-sela kesibukannya, kita lihat ya, benar-benar muda kan? Tapi luar biasa, beliau profesor termuda. Makanya kita ingin tahu kenapa dan seperti apa gitu ya, apa yang dia lakukan. Prof, ini nggak keberatan ya, profesor termuda gitu ya, mendapat julukan gitu ya, dan memang iya gitu ya, gimana Prof? Ya, saya anggap amanah lah ya. Amanah. Ya. Semoga dengan gelar atau jabatan akademik baru ini bisa lebih banyak lagi hal yang bisa dilakukan. Oke, boleh tahu umur berapa kira? 39 pada saat menjadi guru besar. Ya. Wah. Syukurlah. Saya jadi gitu ya. Oke, luar biasa ya. Ini kapan mainnya ya? Sekolah terus nih kayaknya ya. Ya, pasti ada ruang-ruang ya untuk ya? Bermain, untuk melihat ya alam semesta ini, keindahannya ya, untuk refreshing pikiran. Healing lah ya kalau orang bilang ya. Dan tetap masih ada waktu ya. Ya, justru itu makin menginspirasi kita untuk lebih lagi menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Oke, baik, luar biasa. Nah, Prof, cerita sedikit dong sebenarnya bidang Prof yang sekarang ini diemban gitu ya. Apa sih dan kira-kira seperti apa? Iya. Saat ini saya di jurusan psikologi berkaryanya di Fakultas Humaniora ya, kalau di Binus University. Jadi salah satu cabang dari ilmu psikologi yang menjadi bidang ilmu keguru besaran saya adalah psikologi sosial gitu ya. Itu semacam interaksi lah antara bidang psikologi dengan sosiologi gitu ya. Kalau psikologi banyak bicara soal barangkali aspek-aspek individual, kepribadian, personality, sifat dan sebagainya. Nah, ini psikologi sosial itu melampaui itu, melampaui level individual begitu ya. Bicara di level kelompok gitu kira-kira. Nah, salah satu fenomena yang atau bidang yang sedang saya tekuni itu memang soal korupsi ya, karena korupsi ini ya sangat menyentuh level kelompok, ada istilah korupsi berjamaah, ada kolektivitas di sana dan sebagainya. Oke, baik. Belakangan Prof Jun juga diangkat sebagai guru besar Binus University ya Prof ya. Betul. Selamat ya. Terima kasih. Mencapai ke titik puncak akademisi gitu ya dalam hal ini di karir akademis. Ya, kita harapkan pemikiran-pemikiran Prof juga setelah menjadi guru besar itu bisa memberikan lebih banyak lagi orang yang menerima manfaat dari pemikiran-pemikiran Prof itu sendiri sih. Prof, apa sih sebenarnya arti guru besar buat Prof sendiri ya? Ya, kalau saya sendiri menghayatinya itu sebagai suatu amanah yang bisa lebih membuat saya lebih bebas gitu ya, dalam arti untuk bersuara katakanlah, untuk mengemban tanggung jawab gitu ya, keilmuan saya. Bagaimana kita rasakan ya hari-hari ini juga dalam konteks nasional kita, ya ada pemilihan umum dan sebagainya, ya kita mendengar ya ada hal-hal yang mungkin butuh
suara keilmuan begitu ya, seruan moral dan sebagainya. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya memang marwah seorang guru besar untuk menyuarakan hal-hal yang memang benar begitu secara moral. Oke. Nah, kita melihat bahwa tidak semua ya orang bisa mencapai ke titik puncak itu sendiri gitu ya. Dan biasanya juga waktu juga gitu ya. Betul. Dan terkadang juga ekosistem atau support sistemnya tidak mendukung gitu ya. Betul. Ini support system mendukung semua nih. Iya, pasti ada naik turun ya. Mas Haris ya. Dalam proses untuk meraih katakanlah seperti itu begitu ya. Walaupun pada satu sisi kita juga bisa sebut sebagai bonus begitu ya atas apa yang sudah kita kerjakan. Ya, guru besar bukan sesuatu yang harus dikejar dalam arti kalau kita memang melakukan hal yang benar secara keilmuan maka ada apresiasi dari kementerian, dari pemerintah ya, dari perguruan tinggi ya dalam bentuk jabatan akademik itu gitu ya. Nah, saya mensyukuri memang Mas Haris bahwa lingkungan sekitar saya, orang tua, pasangan begitu ya, sahabat-sahabat, teman-teman, lingkungan di jurusan itu memang sangat mendukung begitu ya karir akademik ini. Oke. Dan satu hal juga yang saya pikir ini luar biasa juga ya. Prof juga diangkat sebagai wakil rektor bidang riset ya. Wah, betul. Di BINUS University. Ini gimana nih membagi waktunya tambah lagi nih gitu ya. Ini gimana? Kenapa diterima? Iya. Memang ini pertanyaan menarik nih Mas Haris gitu ya. Kenapa diterima ya? Iya, memang salah satu passion saya memang di bidang riset itu sendiri begitu ya, di bidang penelitian. Dan saya punya kegelisahan tersendiri bagaimana supaya tidak hanya riset-riset kita itu produktif begitu ya dalam arti secara volume, kuantitas baik, tapi juga kualitas dan juga dilahirkan secara beretika ya. Nah, itu kemudian menjadi satu panggilan, saya terpanggil begitu ya dalam arti untuk menyambut gitu ya dari tawaran dari pimpinan untuk mengemban amanah ini. Mudah-mudahan bisa ya amanah begitu. Tapi ada satu hal menarik ketika Prof Jun menyampaikan tentang korupsi ilmu ya. Melawan korupsi ilmu. Nah, kenapa juga kemarin sama tim, boleh dong saya mau undang Prof Jun untuk bicara tentang konteks tema melawan korupsi ilmu sendiri. Sebenarnya apa sih Prof Jun? Iya. Mungkin saya berangkat dari istilah korupsi itu sendiri ya. Kalau definisi yang dikenal secara publik, secara umum, korupsi itu kan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk meraih kepentingan private, kepentingan pribadi gitu ya. Nah, sebenarnya ilmuwan itu juga punya kekuasaan tersendiri begitu ya. Nah, seperti misalnya dengan jabatan akademiknya tentu itu ada kekuasaan tersendiri. Nah, itu pun bisa disalahgunakan begitu ya. Dalam arti proses untuk meraih jabatan tersebut juga bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kita tahu mungkin Mas Haris ya juga pernah baca di harian Kompas bulan Februari 3 hari berturut-turut itu menjadi headline ya di surat kabar nasional kita soal perjokian di kalangan ilmuwan untuk meraih posisi guru besar misalnya seperti itu begitu ya. Tapi juga bisa dimaknai bahwa korupsi ilmu ini kalau saya pakai bahasa yang sederhana, ketika kita tahu sesuatu hal yang benar tapi kita tidak lakukan, atau sebaliknya kita tahu sesuatu itu salah malah kita lakukan gitu ya, itulah korupsi ilmu gitu ya dalam posisi kita sebagai pelajar begitu ya. Apa yang melatar belakangi tadi, apakah fenomenanya sudah sebegitu masif gitu atau mungkin juga ada hal-hal yang ternyata ini belum menjadikan satu fokus tersendiri ya terhadap itu gitu. Baik. Ya, jadi memang saya cermati Pak Mas Haris mungkin ya problematika kita di tingkat nasional begitu ya, ada macam-macam rupa lah begitu ya. Ada kemiskinan ya kan, ada pengangguran, pendidikan yang masih rendah, skor PISA kita tidak menggembirakan gitu ya. Nah, dan macam-macam persoalan lainnya, dan sering salah satu
kata yang disebut menjadi akar dari permasalahan itu adalah korupsi gitu ya. Dan menariknya satu data menyatakan bahwa korupsi ini aktornya yang menjadi terpidana itu ya korupsi justru orang-orang yang minimum lulusan sarjana S1 begitu ya. Artinya orang-orang yang berpendidikan. Maka saya coba melihat dari satu perspektif, tampaknya korupsi yang kita kenal selama ini yang sifatnya finansial, keuangan begitu ya. Karena ada posisi tertentu, menyalahgunakan posisi tadi, boleh jadi gitu ya, dan kemudian saya uji melalui research saya itu berakar di korupsi ilmu itu gitu ya. Jadi itu fenomena yang terjadi. Iya. Jadi dilihatnya justru dari psikologisnya. Dilihat dari psikologisnya, betul. Karena apa? Karena oke lah, dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi ini kita punya beberapa hal ya di Indonesia ya yang mendukung, seperti misalnya sistem hukum kita diperbarui terus menerus begitu ya. Kemudian lembaga anti rasuah ya didirikan meskipun ada isu pelemahan begitu ya. Jadi pendekatan legal itu sudah terjadi ya. Kita di BINUS juga ada whistleblowing zone, whistleblowing system ya, di mana orang bisa menyampaikan kegelisahannya kalau melihat ada lingkungan misalnya 1-2 yang di sekitar kita yang korup begitu ya. Tapi saya merasa bahwa pendekatan legal atau pendekatan hukum tidak cukup, maka butuh pendekatan behavioral, butuh pendekatan psychological gitu ya, psikologis. Itulah yang kemudian saya coba. Betul. Dan ini sudah berjalan berapa lama nih Prof menyampaikan hal seperti ini, atau memang ya mungkin kita bicaranya tidak mungkin hanya Prof Jun yang menyampaikan ini gitu ya. Yang pasti apa sih sebenarnya yang dilakukan Prof Jun supaya melawan korupsi ilmu ini ya setidaknya mungkin nggak nol gitu ya, tapi mungkin bisa mengurangi gitu. Betul. Gimana dengan perannya? Jadi nggak hanya sekedar teori gitu ya, mungkin ada aktivitas atau action apa sih sebenarnya di lapangan yang terjadi gitu. Betul. Terima kasih Mas Haris ya. Jadi saya melakukan riset psikologi korupsi ini sudah lebih dari 10 tahun ya, lebih dari 1 dekade. Kalau tadi saya sebut pendekatan psikologis begitu ya, salah satu hal yang saya dalami itu soal rasa malu dan rasa bersalah gitu ya. Itu kan psikologis sekali ya. Betul. Nah, itu coba saya lihat kenapa sih orang tidak malu-malu melakukan tindakan korupsi begitu ya. Mungkin juga rasa bersalahnya mulai tumpul begitu ya. Kemudian saya juga meneliti tentang satu hal yang disebut sebagai pembungkaman moral atau moral disengagement begitu ya. Pada satu titik orang bisa berbuat korupsi tanpa merasa dirinya bersalah gitu ya. Nah, itu dari aspek psikologis ya yang coba saya teliti. Nah, akhirnya saya coba lihat faktor-faktornya. Nah, betul kata Mas Haris ya. Kita tidak boleh berhenti di teori gitu ya. Harus menjadi ditranslasikan, diterjemahkan menjadi aksi. Ya, syukurnya Mas Haris teman-teman di ekosistem anti korupsi mungkin melihat upaya-upaya saya ya, diantaranya sekarang saya juga membantu di KPK di Komisi Pemberantasan Korupsi ya untuk mereview ya hasil-hasil riset, naskah-naskah kebijakan ataupun rencana-rencana tindakan begitu ya yang sifatnya saintifik begitu yang kira-kira akan efektif atau tidak begitu ya untuk mencegah, karena pencegahan ini sangat penting ya, maupun memberantas korupsi. Kira-kira seperti itu. Wow, jadi memang ini ya gerakan bersama lah ya. Gerakan bersama. Satu lagi juga saya juga bersama dengan Kementerian Keuangan sempat membuat satu seminar ya nasional diikuti oleh inspektoratnya begitu ya. Mereka juga butuh tampaknya pendekatan-pendekatan yang mungkin selama ini belum banyak dikaji ya soal behavioral ini. Gitu. Apa sih menjadi indikator dari ya tadi ya bagaimana melawan korupsi ilmu sendiri sih Prof Jun ya. Ya kalau kita lihat bicara psikologis, bicara perilaku atau tren gitu ya yang pada akhirnya
betul. Mengurangi jumlah korupsi gitu, gitu. Atau hal apa ya yang ingin ya sebenarnya pasti punya tujuan lah ya, tujuan mulia gitu ya, tujuan baik supaya bangsa ini juga apa namanya ya meningkat gitu ya dari perspektif psikologisnya itu sendiri sih. Betul. Jadi ada dua hal sih sebenarnya dalam konteks melawan ini begitu ya. Pertama tentu saja edukasi ya. Melalui pendidikan itu sendiri begitu ya. Artinya kita perlu untuk tidak lelah-lelah, tidak bosan-bosan mengkampanyekan misalnya hasil riset saya apa sih yang saya temukan begitu ya. Faktornya apa? Misalnya salah satu faktor yang saya temukan itu yang cukup menarik adalah yang disebut sebagai counterfeit self atau diri yang palsu begitu ya. Ketika orang membiarkan dirinya palsu dalam arti mencoba untuk menampilkan ke dunia luar sesuatu hal yang bukan dirinya sendiri, ternyata itu bisa ya secara psikologis, secara gradual itu membawa pada tingkah laku korupsi gitu ya. Nah, itu kan bisa diketahui misalnya kalau faktornya adalah pola asuh misalnya, pola asuh orang tua barangkali begitu ya. Yang bisa membuat seorang anak mengembangkan diri sebagai counterfeit self, nah itu kan ada edukasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja melawan itu dalam arti mari kita sama-sama bikin sistemnya, begitu ya, berdasarkan hasil psikologis. Sebagai contoh ya, misalnya dengan korupsi ilmu, misalnya katakanlah sekarang kan kampus-kampus berlomba untuk menjadi world class university, ya kan? Ya, betul. Termasuk BINUS University, betul. ya kan? Salah satu indikator dari world class university adalah kualitas riset, kuantitas riset, kuantitas publikasi, kutipan, citasi itu yang sering kita dengar. Maka kampus-kampus mau negeri mau swasta kasih insentif, ya kan? Memberikan insentif. Nah, disinilah terjadi ekses ya dari kehendak untuk menjadi produktif barangkali ya kan di beberapa kampus terjadi Mas Haris gitu ya, demi reputasi, demi insentif gitu ya, bahkan di kampus yang ternama sekalipun di luar negeri gitu ya, mungkin saya tidak perlu menyebut namanya gitu ya, ada kasus-kasus kemudian ilmuwannya itu mengarang-arang data, tidak pernah turun ke lapangan, datanya ada ya. Mengedit data, memanipulasi data, scientific fraud ya terjadi di situ. Maka kita perlu ciptakan sistem, melawan itu menciptakan sistem. Sebagai contoh adalah reward dan punishment-nya seperti apa, begitu kan. Whistleblowing-nya tersedia atau tidak, gitu ya. Sebab kalau kita tidak sediakan sarana-sarana semacam itu ya, maka melawan itu kemudian menjadi apa ya, kurang berdaya begitu ya, tanpa adanya sistem gitu ya. Pendekatan individual dengan edukasi, pola asuh, seminar tentu itu penting gitu ya, tetapi juga pendekatan sistemik begitu ya. Melalui kampanye, melalui whistleblowing system dan sebagainya itu juga jadi penting. Gitu. Kalau kita lihat kan sekarang fenomena sosial media gitu ya kan, ada istilahnya flexing segala macam. Itu ya kan, kalau saya dengar barusan Prof sampaikan juga gitu kan, segala sesuatu aktor saya bisa mendorong ke arah sana. Ya bisa aja terjadi istilahnya korupsi gitu ya, bicara korupsi ilmu dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam konteks yang bagaimana nih melihat apa fenomena sekarang ini gitu ya, siapapun gitu kan. Nah, apakah ini juga menjadi kekhawatiran, menjadi pengamatan juga, nggak hanya perspektifnya di level eksekutif ke atas gitu para akademis, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga bisa terjadi atau memang itu juga dorongan dari lingkungan atau fenomena yang ada juga. Betul sekali. Kan sekarang fenomenanya adalah semua orang ingin tampil gitu ya. Ingin tampil gitu kan. Meskipun yang ditampilkan sebenarnya bukan dirinya juga bisa begitu kan ya. Atau bahkan kebanyakan barangkali seperti itu begitu ya. Nah, itu yang tadi saya sebut sebagai suatu gejala kepalsuan gitu ya. Nah, kepalsuan ini semakin kita lakukan gitu kan. Mungkin awal-awal hati nurani kita berkata, gue ini nggak kayak gini sebenarnya. Tapi gue pengen dilihat orang seperti itu gitu ya. Tapi bukan gue sebenarnya ya. Mungkin awal-awal ada gedoran-gedoran dari hati. Apa benar yang dilakukan ini gitu kan. Tapi semakin dilakukan katanya suara hati bisa melemah, bisa tumpul gitu kan ya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan dan bisa mendorong ke
tindakan-tindakan selanjutnya. Contoh lain mungkin untuk memperjelas ya Mas Haris ya, apa sih kepalsuan itu ya. Contoh lain, misalnya Anda lagi bicara kepada publik begitu, seperti misalnya di podcast ini. Tapi Anda sebenarnya tahu apa yang Anda bicarakan itu tidak Anda lakukan misalnya gitu ya. Atau Anda pelan-pelan menyadari ya bahwa yang gue ngomongin salah sebenarnya, tapi tidak diralat misalnya gitu ya. Dan publik memuji, wah hebat pernyataannya dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga salah satu ciri ketika kita membiarkan itu terjadi, tidak ada koreksi, tidak ada ralat, tidak ada upaya untuk memperbaiki. Kita membiarkan diri kita untuk menjadi palsu gitu ya. Nah inilah yang bisa kemudian mendorong ke tindakan lebih lanjut. Keterpaksaan itu loh. Itu gimana ya? Dia harus terpaksa, lingkungan harus memaksa dia segala macam. Iya, itu dia. Itu tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri saya kira. Mungkin saya mau membawanya ke satu konsep psikologi gitu ya, bahwa sebenarnya ini bisa dicegah sejak dini kalau menurut riset psikologis. Bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Ya. Ada yang mengatakan kalau orang tua menerima anaknya tanpa syarat, unconditional positive regard, maka sebenarnya yang tadi dikatakan tekanan dari lingkungan, ketika dia tumbuh besar tidak akan terlalu mempengaruhi. Tapi kalau misalnya orang tua memang dari awal sejak dini cara mengasuh dan merawatnya itu kemudian kalau Anda mau diperlakukan baik, diajak liburan ya dan memperoleh mainan ya, mulai kesenangan-kesenangan harus syaratnya 1, 2, 3 begitu kan. Harus tampil begini, harus hebat begitu. Nah, itu yang kemudian memang menumbuh kembangkan satu pribadi yang sangat peduli dengan tekanan eksternal tersebut begitu ya. Walaupun memang agak sulit di dalam konteks kita di Indonesia yang kolektivitas begitu ya, sangat memainkan peran begitu ya, ketimbang untuk negara-negara yang kulturnya lebih individualistik gitu. Ya. Ini akan mau sampai kapan nih Prof ya? Artinya ya kalau kita bicara tentang empowering lah ya, seorang Prof Jun ingin memberikan satu kontribusi gitu ya. Bagaimana supaya pemikiran-pemikiran itu memberikan dampak yang luar biasa lah terhadap bicara tentang masyarakat, bangsa itu sendiri. Ini Prof nih mau sampai kapan dan mau kemana sebenarnya sih gitu ya? Iya, satu hal Mas Haris, meneliti dan berkecimpung dalam area anti korupsi ini bukan tanpa risiko, gitu ya. Ini yang juga saya sebenarnya menyadari juga, gitu ya. Tetapi kalau tadi ditanya sampai kapan dan ke depan mau bagaimana, gitu ya. Saya memang mencanangkan diri saya untuk menjadi pegiat anti korupsi itu sendiri, gitu ya. Jadi saya tetap akan melakukan apa yang sudah saya lakukan sekarang bersama teman-teman ya. Pemerintah, NGO, swasta, industri begitu ya. Mereka juga butuh rupanya, Mas Haris ya. Saya dengar kebutuhan di industri swasta bagaimana supaya integritas itu juga ditegakkan ya di dalam organisasi begitu ya. Nah, dengan kata lain saya meresikokan diri juga begitu ya untuk di bidang ini begitu ya. Tentu butuh dukungan, tentu kerjasama ya, tidak bisa kerja sendiri, sinergi bersama yang lain sangat penting gitu. Waduh, ini berarti kalau ada gejala-gejala mau ke arah korupsi gitu ya, konsultasi ke Prof Jun nggak? Menerima konsultasi juga? Silakan juga. Iya kan. Aktivis kan apa aja yang dikerjain kan? Prof Jun. Kita bisa berdiskusi gitu ya kan, sampai ke rencana-rencana aksi barangkali. Oke. Nah, keseharian Prof Jun di kampus atau ada kegiatan di luar dari kampus sendiri? Iya, sebagian besar di kampus dan tadi saya sampaikan juga di awal gitu ya, saya ya termasuk penikmat alam dan kebudayaan ya. Saya dulu sering main ke Taman Ismail Marzuki. Sekarang kan sudah lebih baik di sana kondisinya. Saya penikmat teater, Mas Haris begitu ya. Berarti kalau mau janjian kita ke Taman Ismail Marzuki aja lah ya. Bisa. Ya. Nah, dalam hal ini keluarga mendukung apa yang mungkin tadi kan penuh resiko dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Ya tentu ada masukan-masukan juga begitu ya.
kalau saya refleksikan ya ketika saya dilantik sebagai guru besar, ada guru besar senior, advisor kita di BINUS itu menyampaikan ke saya, Prof Jun tetap vokalis ya. Iya. Siap, Prof. Gitu ya. Artinya ya masukan-masukan itu menyemangati saya begitu ya. Walaupun juga ada yang waspada ini, waspada itu, tapi juga ada yang tetap mendorong gitu ya. Vokalis tahu ya maksudnya ya, tetap vokal, tetap menyuarakan hal-hal yang perlu disuarakan meskipun penuh tantangan dan risiko gitu. Ya. Nah, Prof kan sering juga ketemu mahasiswa dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Gimana melihat mungkin mahasiswa Prof segala macam gitu ya, melihat anak-anak segala macam ya. Baik. Nah, ini menarik kalau soal mahasiswa ini karena memang betul bahwa mereka adalah agen-agen perubahan gitu ya. Jadi itu bukan sekedar istilah ternyata. Jadi saya mengampu mata kuliah intervensi psikologi sosial gitu ya, di mana maksud dasar dari mata kuliah ini adalah mengajak mahasiswa, lu jangan berteori doang. Ayo kita datang ke masyarakat, dengarkan mereka, mereka yang marginal, mereka yang terpinggir, sampai saya katakan turun ke bawah sampai cium baunya orang miskin itu seperti apa gitu. Dan apa yang mau kamu lakukan? Perubahan sosial apa yang mau kamu lakukan? Mahasiswa semangat sekali bikin proyek-proyek itu begitu ya. Masuk kita coba pakai hashtag tertentu di media sosial begitu ya, jadi satu gerakan yang terkoordinasi begitu ya. Dan saya sangat gembira dengan kemauan, willingness mahasiswa untuk melakukan perubahan-perubahan sosial di lingkungan terdekatnya. Jadi istilah kalau anak sekarang kan nggak semuanya kaum rebahan gitu ya. Iya, nggak semuanya. Kalau anak muda mahasiswa juga punya pemikiran yang sama gitu ya. Persis, saya bisa menjadi saksi. Menjadi satu kesaksian tersendiri bahwa mahasiswa yang saya ajar begitu ya, yang saya ampu di perkuliahan di Bina Nusantara gitu ya, betul-betul mengamalkan yang namanya fostering and empowering itu pada masyarakatnya. Nah, untuk pesan nih ya buat anak-anak muda gitu ya. Ini ya bicara tentang hal yang mungkin juga tidak tren ya di anak muda ya, apa yang mungkin Prof lakukan gitu ya, kaitannya dengan ya korupsi gitu ya. Nah ini gimana ya, karena kan ya penggerak itu sebenarnya kan ada di anak muda gitu ya. Betul. Nah bagaimana Prof menggerakkan anak muda ini supaya tadi ya Prof punya semangat gitu ya, punya gerakan bagaimana supaya ya bangsa ini jauh lebih baik lah dari yang sekarang ini gitu ya. Ya tentunya kan anak muda. Bagaimana Prof? Betul. Saya kira Mas Haris teman-teman muda itu bisa kita ajak begitu ya untuk menyalami sekitarnya. Jadi langkah pertama memang harus memahami masalah gitu ya. Memahami masalah, dan itu dari pengalaman saya mengampu mata kuliah intervensi tadi yang saya ceritakan, sebenarnya itu proses yang cukup panjang dan cukup kompleks gitu ya. Kadang-kadang kita karena mungkin ingin buru-buru menyimpulkan gitu ya suatu masalah di masyarakat, kemudian ya tanpa ada satu riset atau penelaahan lebih lanjut, itu diagnosa kita salah dalam kondisi masyarakat. Dan saya lihat mahasiswa itu cukup fleksibel ya untuk melakukan koreksi terhadap pemahamannya ya. Artinya mau belajar bersama gitu ya. Nah, itu saya kira yang akan menjadi satu daya di awal sekali begitu ya, kemauan untuk belajar bersama begitu ya. Untuk kemudian mendorong ke tindakan-tindakan yang lebih konkret buat masyarakat sekitar. Nih kayaknya followers anak mudanya banyak nih kayaknya. Jiwa muda, pinter gitu ya, punya atau mampu untuk memikirkan bagaimana supaya pemikiran-pemikiran itu bisa memberikan satu perubahan buat bangsa ini. Betul. Ini semangatnya dapat dari mana nih Prof nih? Bisa ya artinya tadi kan sekolah terus gitu, pemikiran hal-hal yang mungkin baik digeber terus, bahkan sekarang menjadi wakil rektor gitu ya. Ini moto hidup seperti apa sih? Ya, saya penasaran nih gitu ya. Iya, baik. Karena nggak ada capeknya kayaknya nih gitu. Jadi mungkin
saya jawab satu persatu ya. Boleh. Kalau yang awal tadi pertanyaan Mas Haris, dari mana itu ya? Memang saya cita-cita saya sejak sekolah itu ingin jadi guru sebenarnya, begitu ya. Orang tua saya juga pendidik, begitu. Ayah ibu saya ya dua-duanya. Jadi dan saya juga bangga terhadap guru-guru saya waktu sekolah, sekolah dasar, saya sangat terinspirasi, gitu ya. Maka menjadi dosen atau guru yang baik itu akan sangat menginspirasi pada mahasiswa ya. Itu satu ya. Kemudian memang saya kalau terkait dengan riset, publikasi itu memang kemudian saya mengembangkan minat hobi saya menulis gitu. Jadi saya sejak sekolah dasar, sekolah menengah memang suka menulis. Makanya sampai sekarang mau nulis ilmiah, mau nulis populer itu saya lakukan dua-duanya ya. Jadi saya senang nulis kolom gitu ya di media massa ya. Tidak hanya nulis jurnal ilmiah yang katanya kaku dan itu ya. Kemudian saya percaya bahwa apa yang saya pelajari tadi kan Mas Haris bilang sekolah terus nggak ada capeknya. Saya percaya bahwa teori-teori yang kita peroleh di kampus gitu ya, dan itu juga termasuk yang tadi menjawab pertanyaan sebelumnya juga bagaimana menggerakkan mahasiswa. Ya, mahasiswa perlu yakin ya, atau kita perlu meyakinkan mahasiswa bahwa teori-teori di kampus itu adalah instrumen atau alat yang ampuh untuk mengubah keadaan sosial begitu ya. Jadi kita coba tanamkan itu begitu ya, bahwa ini kalau dulu kan ada iklan sampo clear ya, kalau teori begitu kan teori. Jadi itu seolah-olah meremehkan teori. Padahal teori itulah instrumen yang ampuh. Kalau sekarang ada istilah evidence based practice di dunia kedokteran, di bidang legislasi di DPR. Di DPR itu kalau sekarang mau bikin kebijakan itu mereka pakai evidence based, iya kan? Itu alat yang ampuh gitu. Itu yang perlu kita tekankan. Nah, sehingga moto hidup saya memang agak terinspirasi dengan Bung Karno gitu ya. Kebetulan saya ulang tahun saya sama dengan Bung Karno, presiden pertama kita gitu ya. Jadi saya dulu sempat beli ya kaset-kaset pidato Bung Karno ya, seri waktu itu waktu saya sekolah SMP seingat saya gitu ya. Nah, beliau pernah satu pidato diakhiri dengan ungkapan ever onward, never retreat. Ya. Jadi sekali bergerak ke depan, kita terus ya, tidak mundur ke belakang. Gitu ya. Kalau dalam sebuah ungkapan lokal, mungkin pernah dengar juga di Makassar begitu ya. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Itu senada dari ever onward, never retreat tadi. Ya. Kira-kira itu. Mas Itu yang terus dibawa ya? Betul. Mundur boleh, retreat dalam arti tentu kita perlu merefleksikan gitu ya, apa yang sudah kita lakukan ya. Dan itu perlu dan harus ya. Saya pun dalam setahun itu pasti ada masa-masa mundur atau retreat begitu ya. Entah ke sebuah tempat begitu ya. Kemudian mereview kembali perjalanan hidup kita. Tapi itu mundur bukan berarti terjebak di masa lalu gitu ya. Tapi itu jadi energi kita untuk maju ke depan. Iya, biasanya kan kalau mobil kan ya kalau ngeliat belakang spion kan kecil kan kaca kan. Persis. Justru yang di depan itu yang harus besar gitu ya. Betul sekali untuk menggapai visi kita. Oke. Ya. Boleh ngeliat belakang buat jaga-jaga aja ya gitu. Supaya kita step back one step ahead ke depan bisa jalan. Persis, gitu ya. betul. Wow, ini menarik sih Prof ya. Jadi saya ya walaupun waktunya juga nggak banyak gitu, tapi banyak hal yang saya dapatkan ya tadi, semangat lalu juga terus belajar gitu, karena kita memang harus jadi lifelong learner ya Prof ya. Lifelong learner gitu betul, ya. Betul. Ya haruskah secepat itu gitu kan ya. Gitu ya. Ya setiap orang pasti punya timing ya, atau ritme dalam hidupnya gitu ya. Tapi saya salut hari ini, makanya saya undang Prof Jun untuk bisa berbicara, profesor termuda, lalu pemikiran-pemikirannya juga luar biasa, dan tidak hanya memberikan dari sisi bidangnya saja, tapi juga bagaimana membantu bangsa ini supaya ya setidaknya ya kalau bicara korupsi dan lain sebagainya tentunya ya tidak sampai nol tapi mengurangi ya. Banyak hal juga yang mungkin perlu diperjuangkan juga, nggak hanya sendiri tapi juga sama-sama ya. Betul. Prof, thank you. Sama-sama. Sampai ketemu lagi.
Sip. Ya, kapan-kapan kita nongkrong lah di Taman Ismail Marzuki. Di tim ya. Udah lama lah ya. Okay. Thank you. Kita ikuti cerita Vinician berikutnya ya. Terima kasih. Yuk.